Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah hadir semua ya Bapak Ibu peserta workshop Preventive Simulation Approach with Predictive Analytic Fails to Perform. Oke, baik. Selamat siang, menjelang sore ya Bapak atau Ibu. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan kami DT Academy. Perkenalkan saya Rahma dari DT Academy. Baik, gimana kabarnya Bapak atau Ibu? Semoga sehat-sehat selalu. Baik, siang hari ini kita akan mini workshop ya dengan Bapak Satrio selaku Senior Business Data Analyst. Baik, ini sudah hadir semua ya Bapak atau Ibu. Nah, sebelum kita memulai kelas online siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga wabah penyakit ini, wabah COVID lekas berakhir dan pelatihan berlangsung lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Ya, kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah hadir dari akademisi universitas di seluruh Indonesia dan dari Kalimantan, Jakarta, dari Jawa. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Ya. Baik, dan di sini juga ada Ibu Nadia Alata selaku founder dari Data Academy dan Pak Lutfi Ardiansa selaku direktur dari Data Academy. Baik, mungkin tidak berlama dan juga sudah hadir juga Pak Satrio Prambandaru selaku narasumber siang hari ini ya Pak Satrio. Sehat-sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah, Mbak Rahma. Baik, sebelumnya mungkin kita update sedikit ya, di sini juga ada Mbak Nurul Momina selaku Wakil Direktur Data Academy. Baik, untuk Mbak Nurul kami persilakan Mbak Nurul untuk memberikan sepatah dua patah sambutan dan membuka pelatihan pada siang hari ini. Baik. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Rahma? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Satrio Prambandaru. Terima kasih Pak untuk waktunya di tengah kesibukannya jadwalnya Pak Satrio nih yang cukup padat. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya untuk sharing session. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta workshop siang hari ini. Kali ini Data Academy kembali hadir setelah kemarin kita mengadakan acara Data Enthusiast Day ya 2020 yang diikuti dari berbagai universitas. Kali ini kita akan coba lanjutkan salah satu komitmen dari Data Academy, yaitu kita ingin selalu keep in touch dengan industri maupun dengan universitas terkait teknologi-teknologi ataupun update-update knowledge terkait dengan data science gitu ya. Itulah track dari fokus dari Data Academy gitu. Mungkin saya ucapkan terima kasih semuanya untuk peserta siang hari ini. Semoga workshop kali ini cukup bermanfaat. Saya rasa sih dengan judulnya aja udah menarik sekali ya, sudah cukup menarik, apalagi ini topik yang lagi in lah saat ini gitu ya. Jadi daripada saya berlama-lama, mungkin saya ucapkan selamat mengikuti acara workshop kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada knowledge yang dapat Bapak Ibu dapat setelah workshop ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dari saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktunya juga sedikit ini ya terbatas, dan juga biar Pak Satrio paparannya lebih, karena itu pasti yang lagi ditunggu sama Bapak Ibu semuanya. Saya persilahkan dengan ini kita buka saja workshop untuk siang hari ini, Mbak. Silakan Pak Satrio. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi saya langsung share screen ya. Mbak Rama, boleh, bisa silakan Pak. Oke. Ya, udah keluar belum Mbak Rama ya? Ya sudah Pak. Sudah ya, Nanti mungkin sekitar 1 jam ini ya Pak ya untuk pemaparan. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi boleh ya Pak Satrio, atau langsung juga nggak apa-apa ya Pak ya, nanti di chat terlebih dahulu. Kalau nggak langsung nggak apa-apa mungkin ya, karena mungkin
maju terus sebabnya apa namanya topiknya gitu ya. Hmm, Oke, baik saya mulai baik. Mbak Ramaya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak. Jadi terima kasih untuk apa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nih mohon maaf saya belum kenal satu-satu sebetulnya ya. Oke, jadi hari ini saya kebagian untuk apa namanya sharing session ya. Ini judulnya saya nggak tahu nih bener atau enggak nih apa namanya pembahasannya. Tapi ini ada prescriptive simulation approach ya. Tapi ini khusus kita bahas ada kalau seandainya predictive analytics-nya gagal ya to perform ya. Jadi mungkin supaya mudah dipahami ya kita akan start dari memang case yang aktual ya. Jadi sekarang itu case aktual misalnya COVID dan sebagainya. Oke, kita akan coba dari situ. Tapi sebelumnya saya coba perkenalkan diri dulu. Jadi Oke, jadi saya perkenalkan dulu. Jadi nama saya Satrio Prabandaru. Kebetulan saya tuh apa namanya 20 tahun terakhir ini mungkin apa namanya profesinya memang sebagai business data scientist ya. Jadi dari sejak mungkin di Indonesia belum ada yang kenal data scientist, saya sudah menekuni profesi data scientist. Jadi mungkin salah satu termasuk data science mungkin yang bukan paling senior, tapi paling tua mungkin ya di Indonesia gitu mungkin ya. Oke. Dan saat ini saya juga merupakan apa komisaris ya dan managing partner yaitu di apa Montis Group ya, di Montis Private dan Montis Advisory. Background saya lebih ke IT dan intelligent research ya. Jadi bidang saya soal lebih ke arah business advisory tapi juga menggunakan teknologi IT ya gitu ya. Jadi memang keahliannya ya umumnya yang menggabungkan antara IT dan business advisory ya. Jadi bidangnya ya di big data, ya cognitive computing, artificial intelligence dan sebagainya. Oke, kita nggak akan spend waktu banyak di sini. Dan kemudian mungkin di ASEAN mungkin saya cukup familiar, yaitu ada 50 organisasi di ASEAN memang yang disupport sama saya saat ini dalam urusan mungkin data science-nya ya. Oke, kita akan start apa namanya? Oke, jadi kita start yang paling basic ya Pak. Jadi kalau misalnya orang belajar data sekarang kayaknya semua tahu lah ya level of basic analytics, tapi ini di luar proactive dan cognitive analytics ya. Jadi orang sering bilang tuh ada yang namanya descriptive analytics lah, ada yang namanya diagnostic analytics, ada yang namanya predictive analytics, ya ada yang prescriptive analytics ya. Cuman kadang-kadang bahasanya ngambang gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu yang kita sering dengar itu hanya deskriptif dan langsung lompat ke prediktif ya. Jadi kalau secara umum ya kita bisa lihat lah sebetulnya apa sih apa namanya ini full screen ini kelihatan semua ya screen-nya ya. Ya, terlihat Pak. Oke, oh ya. Ya. Oke. Jadi misalnya secara umum beginilah kalau kita ngomong descriptive analytics tuh ya. Secara umum kan kita bicara memang sesuatu yang sudah terjadi lah ya, sudah terjadi, tapi kalau secara teknik atau secara tools kita bisa bilang lah descriptive analytics biasanya itu ditandai dengan misalnya data visualization ya seperti graph, chart, ya report, dashboard itu masuk kategori descriptive analytics ya. Kemudian untuk diagnostik ya, gampangnya itu data discovery ya, data mining atau mungkin orang ada yang drill down, drill through walaupun itu part dari biasanya deskriptif tapi oke, masih dianggap sebagai diagnostik ya. Cuma nanti kita akan coba lihat sedikit diagnostik seperti apa sih sebetulnya yang apa namanya yang sebenarnya gitu ya. Nanti kita akan coba masuk juga. Dan yang ketiga adalah prediktif. Kalau prediktif itu jelas umumnya sekarang orang semua bisa machine learning lah gitu ya, intinya begitu. Dan yang keempat itu adalah yang basic adalah yang namanya prescriptive analytics. Nah, ini mungkin yang saya terus terang belum pernah banyak lihat ya di komunitas data science dan sebagainya. Padahal sebetulnya empat-empatnya ini adalah yang very basic untuk melakukan analytics. Nah, karena itu supaya mudah dimengerti, kita coba ambil topiknya. Fokus kita adalah di prescriptive. Soalnya fokus kita hari ini adalah di prescriptive analytics, tapi hanya dalam kondisi prediktifnya tidak bisa dilakukan. Atau bisa dilakukan tapi sebetulnya nggak perform lah ya. Jadi prediktifan lah gitu ya. Misalnya kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yaitu menggunakan simulation prescriptive. Oke, kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung tanya, kita akan maju. Oke, nah untuk memudahkan, nah ini karena sekarang suasana COVID, maka saya coba ambil contohnya ya, data-data memang data COVID ya. Ini data ada yang memang saya ambil apa adanya, jadi nggak saya olah lagi, saya ambil dashboardnya apa adanya untuk yang deskriptif, tapi untuk yang diagnostik nanti saya apa namanya
saya khususkan sedikit, dan terutama fokus kita adalah di preskriptif, tapi kita harus go through dari deskriptif sampai preskriptif untuk supaya paham sebenarnya apa yang dilakukan. Baik, kalau kita lihat ini saya coba ngambil data dari websitenya DKI, ya, jadi deskriptif analisis yang ada di websitenya DKI. Jadi website DKI itu untuk corona cukup bagus ya, ini saya ambil, saya copy-copy aja ini sebetulnya. Ya ini bagus, tapi semuanya deskriptif gitu ya, bagus semuanya deskriptif. Jadi ini contoh nih data pemantauan COVID, dia udah clear lah, ada semua apa, ya kan? Kita nggak akan bahas satu-satu ya. Kemudian dia bagi lagi, ini misalnya berdasarkan apa jenis kelaminnya ya, baik dari ODP-nya, PDP dan seterusnya, ya kan? Dia punya lagi itu adalah tabel apa akumulasi yang positif, ya kan? Kemudian pemakaman juga ada, pemakaman artinya dia belum tentu positif, tapi pemakamannya COVID itu ada semua di website itu. Ya kemudian tren nasional dia gambarkan. Ya, ini kelihatan misalnya tren Jakarta oke lah dia sudah sudah tidak eksponensial, sementara yang nasional masih eksponensial, penambahan kasus sudah mulai flat ya, ini ada semua di ini, termasuk tabel-tabel ya sebenarnya mana yang hasil lab dan sebagainya ya, kemudian termasuk kendaraan, kepadatan kendaraan dia ada, kemudian pembagian kendaraan yang karena dia pasang CCTV, kepadatan orang dia pasang CCTV juga untuk lihat orang-orang daerah tertentu itu seperti sebanyak orang-orang berkumpul dan sebagainya ya. Kemudian ini juga contoh nih per 15 menit kepadatan kendaraan di masing-masing CCTV, kemudian kepadatan orang dan sebagainya itu ada semua di websitenya DKI. Letak CCTV-nya juga di-share ya. Kemudian ini perbandingannya dari sebelum WFA, setelah WFA, WFA plus PSBB dan sebagainya dia pasang. Oke. Tapi ada satu pertanyaan sebenarnya kalau kita tanya, kita lihat di situ tuh udah sebanyak itu kita nggak bisa jawab gitu sebenarnya. Sebenarnya pertanyaannya sederhana ya. Sebetulnya orang kalau kena COVID itu berapa lama sih sakitnya? Gitu ya. Kenapa? Karena ini yang menentukan gitu ya. Artinya kalau sekarang kebijakan pemerintah atau kebijakan Pemda misalnya per 14 hari diperpanjang lagi PSBB dilihat per 14 hari atau orang disuruh karantina 14 hari atau 28 hari. Apa iya gitu kalau orang itu 14 hari atau 28 hari itu benar-benar dia udah sehat lah, udah nggak nularin lagi kan itu contohnya ya. Nah ini saya nggak tahu, saya nggak melihat datanya atau memang nggak ada gitu ya. Nah tapi sekali lagi mungkin saya disclaimer dulu ya. Jadi hari ini kita khusus ngomong untuk kebutuhan data science tadi ya. Jadi tidak ada afiliasi dengan Pempus maupun Pemprov ya. Ini saya cuma ambil data karena datanya publik ya. Oke. Nah ini pertanyaan umum ya yang nggak kejawab. Kalau gitu oke. Sekarang kita coba lihat tuh tadi data deskriptif, sebelum kita masuk ke analisa ini ada pertanyaan sederhana yang saya nggak tahu nih kenapa nggak ada datanya di data tersebut ya, padahal harusnya ada ya, tapi dia nggak ya. Maka kita coba belajar yang simple ya, jadi learning dari highlight paparannya Gubernur DKI ya yang tanggal 4 lalu ya. Jadi kita lihat paparannya Pak Anies, tapi ini hanya cuplikan, nggak semua materinya, tapi saya ambil mungkin yang berhubungan sama data aja, supaya kita tahu ya, yang menjadi fokusnya Gubernur tuh apa, artinya menjadi fokusnya DKI apa. Jadi tadi udah data banyak di website, sekarang kita lihat fokusnya apa sih dari Gubernur. Oke, kita lihat yang paling pertama kali ditonjolkan oleh Pak Anies gitu ya. Pak Anies mengatakan bahwa data ini ya juga dikonfirm oleh Pak Jokowi, bahwa oke, ini sekarang kita dia ngomongnya RT ya, jadi artinya penularan per hari itu 1 ya, sekitar 1 atau 0,99, artinya 1 orang baru yang terkena infeksi itu nularin hanya kepada 1 ya. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa akhirnya dianggap jadi stabil ya. Kalau lihat tabel ini antara 1 sampai sekarang udah 0,99 pada tanggal 3 ya. Ini yang membuat ini data ini adalah tim Fakultas Kesehatan Masyarakat dari UI gitu ya. Oke, terus kalau begini artinya apa, sobat gitu ya? Kalau secara umum orang kan bisa melihat dengan sederhana, oke, kalau artinya 1, 0,99 artinya ini mulai flat, artinya flat dalam arti tiap hari jumlah yang nambah infeksi yang ketahuan akan sama. Jadi kalau 100, terus kira-kira kan gitu, gambarannya begitu ya, gampangnya. Itu yang mengatakan bahwa oke, ini dianggap bahwa ini ditonjolkan oleh Gubernur. Artinya apa? 100 itu penambahan perharinya, ya kan? Nah kita lihat, tapi masalahnya kalau orang sakit, dia keluarnya berapa lama? Kalau misalnya dia sakit, dia sebulan pasti close, artinya bisa sembuh atau bisa meninggal gitu ya, misalnya close, maka nggak masalah, karena begitu data kita pantau per bulan, kita akan lihat kan harusnya datanya akan stabil, karena orang yang masuk di bulan ini, bulan depan harusnya udah close tuh, ya kan gitu ya, jadi nggak ada peningkatan. Oke, kita lihat lagi yang ditonjolkan oleh Pak Anies apa.
Jadi berikutnya yang ditonjolkan oleh Pak Anies adalah masalah dashboardnya. Jadi kenapa kebijakan diambil? Karena punya scoring. Ya, ini deskriptif. Ya, deskriptif lagi-lagi deskriptif dari mulai epidemiologinya, kesehatan publik, fasilitas kesehatan, total skor dan sebagainya. Kita nggak akan bahas inilah. Tapi ini menunjukkan bahwa DKI itu sebetulnya punya alasan ya, kenapa kebijakan diambil, PSBB diperpanjang atau dalam kondisi mau diselesaikan dan sebagainya, dia punya alasannya. Next, kita lihat yang ditonjolkan lagi oleh Pak Anies ya. Satu, ini kelihatan bahwa DKI Jakarta ya, kasus positif hariannya itu mulai flat. Kasus positif harian loh ya, bukan total yang terinfeksi. Jadi per hari nambahnya flat gitu. Kenapa begitu? Jelas saja karena RT-nya tadi mendekati 1 atau 1, jadi dia flat ya. Kalau di sini kira-kira sekitar 100 lah, 80, 100 dan sebagainya, flat aja gitu yang ditonjolkan oleh Pak Anies. Sementara di luar Jakarta itu peningkatannya luar biasa, dia nggak flat ya, gitu ya, nggak flat. Nah, di Indonesia juga sama gitu ya, dia nggak flat. Kenapa? Karena sekarang udah bergeser penambahan kasus kebanyakan di luar Jakarta, menurut data ini ya, jadi total luar Jakarta. Oke, kemudian ditonjolkan lagi apa? Jumlah kematian harian. Nah, kematian harian ditonjolkan bahwa DKI Jakarta semakin dikit. Kalau semakin dikit kematian harian, padahal kita tahu orang masuk kan itu nggak langsung meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya kematian harian makin sedikit, sementara kasusnya flat, kasus flat itu artinya kasus masih nambah terus, cuman penambahannya flat. Artinya dengan kata lain mungkin kita bisa ambil kesimpulan, oke, mungkin yang sakit sekarang lebih banyak yang mild, ya yang mild ya, atau medium lah, karena itu dia nggak sampai meninggal gitu ya. Jadi yang masuknya kelasnya severe atau yang memang heavy ya, itu mungkin berkurang ya, karena itu datanya, data kematiannya itu cenderung menurun hariannya, oke ya. Dan kemudian Pak Anies juga presentasi mengenai mappingnya, gitu ya, mapping ya kan. Ini masih ada tempat-tempat tertentu yang memang masih merah dan sebagainya. Dan next, oke, ini adalah kebijakannya. Oke, kebijakan diambil adalah bahwa ini kan spesifik ke RW, jadi nanti yang memang lockdown lah, artinya ya memang hanya RW tertentu ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga disampaikan bahwa oke, bulan Juni sudah ditetapkan bahwa Juni ini akan selesai ya. Jadi Juni ini tahapannya sudah pada tahap Juni ini tahapannya sudah sampai di transisi ya, dia sudah mau closing. Jadi PSBB-nya sebenarnya udah dianggap udah mau selesai nih, transisi yang ditanjurkan, tanggalnya pun sudah dikeluarkan bahwa Juni ini PSBB transisi selesai ya, akhir Juni ya, setelah itu dianggap bahwa aman dan siap. Oke, kemudian pertanyaannya kan sebagai akademisi, sebagai seorang data scientist atau researcher ya, itu gimana kita mengecek sebetulnya kebijakan publik ini gitu ya, itu yang menjadi pertanyaan. Oke, nah sekarang kita cek satunya percaya gini, yang ditonjolkan oleh DKI adalah based on data, transparansi dan sebagainya. Itu yang coba ditampilkan. Nah, sehingga diagnostik yang harus kita lakukan sebenarnya simple ya. Karena tadi pertanyaan di awal kan nggak ada satupun data yang memberitahu bahwa sebetulnya berapa lama orang itu sakit kalau dia kena COVID. Ya, sebetulnya ya, baik dia sadar kalau dia sakit ataupun tidak, berapa lama datanya itu nggak ada. Nah, karena itu kita coba diagnostik ya. Nah, kita akan coba. Nah, diagnostik ini kebetulan DKI juga datanya juga disediakan. Jadi kalau kita dari websitenya ada file itu di atas ada tuh dari harddisknya DKI ya, riwayat file COVID-19 DKI itu bisa diambil ya, itu per hari ya. Jadi per hari ini harusnya udah sampai tanggal 4 atau tanggal 5 mungkin ya, tapi tanggal 4 mungkin ya. Jadi itu bisa kita ambil. Oke, data itu diambil, kemudian saya cuman proses sederhana ya, ditarik datanya, cuman mungkin saya tambahin bahwa saya punya Pareto, yang di atas ini adalah proses Pareto ya, dan seterusnya. Ini nggak akan kita bahas ya. Jadi pokoknya hanya supaya data itu supaya tahu ya. Karena pertanyaan saya sebenarnya simple. Pertanyaan saya, kemudian saya buat diagnostik. Pertanyaan saya simple karena gini, saya mau tahu sebetulnya berapa benar nggak sih orang, kalau katanya orang kan 14 hari karantina, atau kalau kali 2, 28 hari. Betul nggak kalau 28 hari kira-kira 1 bulan? Betul nggak sih orang 1 bulan itu sebetulnya sudah close case-nya? Nah, karena itu cara yang paling gampang adalah kita buat nih yang simple nih. Kita buatlah if dan as biasa lah. Artinya gini, kalau orang yang positif di bulan lalu ya, itu lebih sedikit ya, atau paling nggak sama dengan total yang sudah sembuh atau yang sudah meninggal di tanggal ini gitu ya, itu kondisinya normal. Ya, yang menjadi masalah adalah kalau yang positif di bulan lalu ternyata masih lebih banyak daripada yang sembuh ataupun meninggal di bulan ini. Artinya apa? 1 bulan
case-nya belum close. Nah, kalau kita lihat kita berlakukan ini saya punya yang sederhana, saya buat anomali, jadi karena anomali kita lihat lebih besar portion-nya dibanding yang normal, ya, untuk setiap kelurahan. Artinya apa? Oh, 1 bulan ternyata orang di Indonesia belum sembuh, gitu loh. Itu problem pertama ya, 1 bulan belum sembuh. Nah, kemudian kita cek lagi, oke deh kalau gitu 2 bulan, kita buat yang 2 bulan, kita lihat nih 2 bulan, oh ternyata 2 bulan masih ada juga yang belum sembuh, ini adalah yang 2 bulan nih. Ketemulah, ini ada 3 kelurahan lah gitu ya, ini dia belum sembuh nih. Kalau kita lihat kenapa dia belum sembuh, kita lihat ini 2 bulan lalu ada 17 orang di kelurahan ini, yang sembuh 16, yang meninggal 0. Artinya masih ada 1 yang sakit gitu ya, dan seterusnya lah ya. Ini ada data. Tapi udah dikit sekali ya. Tapi kita dari sini kita bisa ambil kesimpulan 30 hari atau mungkin sebulan udah jelas orang masih banyak yang sakit ternyata. Ya 2 bulan oke lah kita anggap orang sudah sembuh semua. Jadi range-nya antara itulah 30 hari sampai 2 bulan. Nah, kemudian tapi masalahnya kita cek data DKI benar nggak? Gitu ya, valid nggak? Karena kan kalau orang mengandalkan data, maka yang harus kita lihat adalah bahwa datanya valid atau tidak. Jadi kita bisa buat sederhana, yang sederhana adalah yang mana yang masih parah, tapi kita bukan melihat kelurahan mana yang masih parah, kita lihat nih penambahan sebulannya. Ternyata ada yang minus. Ya, dari sini kita bisa lihat contoh di diagnostik ya, kita belum masuk ke preskriptif, bahwa datanya nggak clean amat gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat data secara detail, ya ini kita lihat ada 5 paling nggak kelurahan itu yang kita lihat nih, positifnya bulan lalu 9 misalnya, sekarang bulan ini tercatatnya 7. Padahal positif itu dia naik terus harusnya. Karena ini jumlah total orang yang positif gitu ya. Jadi ini nggak normal nih, kok bisa turun itu bisa macam-macam, bisa dia salah catat atau bagaimana dan sebagainya. Tapi ini menandakan bahwa ternyata datanya nggak clean juga ya. Jadi sebagai citizen ya kita kan bisa tahu bahwa oh kualitas datanya ternyata nggak cukup oke lah sebetulnya gitu ya, walaupun cuma sedikit ya 5 kelurahan dibanding seluruh kelurahan yang ada. Oke, tapi kita punya gambaran lah dari sini. Ini ya contoh yang diagnostik yang kita lakukan. Nah, artinya apa? Yang kita lakukan di situ adalah biasanya orang kan yang mau ditanyakan simple kan. COVID-19 ini selesainya kapan sih? Contohnya di Jakarta itu pertanyaan simple. Orang awam juga nanya gitu, Pak, selesainya kapan? Kalau PSBB-nya dicabut, benar selesai atau enggak? Ya kan? Kalau memang harus selesainya harus nunggu sampai keluar vaksin dan sebagainya. Mana datanya? Karena data yang dikeluarkan di DKI tidak ada satupun sebetulnya yang menggambarkan prediksi kapan selesai, kecuali di paparannya gubernur yang mengatakan bahwa Juni ini dianggap bahwa sudah akan selesai PSBB-nya, maka akan kembali ke normal ya di akhir Juni ini. Jadi paparannya begitu. Oke, sekarang pertanyaannya yang sederhana adalah, ya, kalau kita punya data diambil dari website tadi ya, kan Bapak Ibu kan pengalaman ya di machine learning dan sebagainya. Saya punya data yang tadi ya. Contoh nih misalnya, saya punya data ini deh. Data penyebaran DKI, tren nasional sama tren DKI. Ini data ini kalau dimasukin ke machine learning pakai time series biasa naik terus kan. Nggak selesai gitu loh. Itu ya, secara logik nggak usah kita lakukan apa-apa juga akan begitu gitu loh. Nah, kemudian kita lihat nih akumulatif data positifnya sama juga. Penambahan kasus harian ini memakai machine learning, pakai kalau yang time series base ya. Dengan data-data ini aja, ini ya terus aja begini naik turun nggak akan pernah tahu di simulasi dia selesai kapan gitu kan ya. Sama juga dengan tadi yang pemakaman ya, grafik pemakaman ya, karena ini total kalau dari data DKI udah sampai berapa 2.000-an itu yang yang meninggal COVID ya, artinya maksudnya COVID. Nah, ini yang saya katakan adalah kondisi di mana terlalu memaksakan gitu ya kalau kita mau melakukan prediktif berdasarkan grafik. Ya, ini terlalu terlalu memaksakan. Ya, artinya banyak orang melakukan pendekatan matematis untuk melakukan simulasi dan sebagainya, tapi juga simulasinya one time gitu ya. Artinya juga nggak bisa juga dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ya kalau kondisi seperti itu ya, tapi kita ya sebagai orang yang belajar data atau kita sebagai orang yang memang data scientist dan sebagainya, apa sih yang yang sebetulnya bisa kita lakukan? Jadi kalau kondisi kayak COVID ini ya mungkin menurut pengalaman saya nggak mungkin gitu loh kita melakukan predictive plan prediction yang memasrahkan itu kepada si machine learning ya. Yang harus dilakukan adalah kita melakukan simulasi preskriptif. Nah, masalahnya kebanyakan simulasi preskriptif itu adalah enhancement dari tadi deskriptif, diagnostik, kemudian prediktif ya baru masuk ke
preskriptif. Ini kondisi seperti ini apa yang dilakukan? Ini contoh yang bagus. Oke, kita akan masuk sekarang ke prescriptive simulation-nya ya. Saya nggak tahu di sini apa namanya, apakah Bapak Ibu familiar ya, sudah familiar dengan preskriptif atau belum ya? Memang atau mungkin boleh tahu yang belum pernah tahu preskriptif siapa ya? Maksudnya supaya jelasinnya bisa lebih clear gitu. Udah tahu semua ya? Di chat kali ya, yang udah tahu, yang belum tahu ya Pak Satrio ya, boleh. Boleh deh, paling saya mau tahu gambaran kira-kira berapa. Kebanyakan sih ini menjawab belum tahu nih Pak. Belum tahu ya. Kebanyakan iya, kebanyakan belum tahu nih Pak. Saya sendiri juga belum tahu. Saya nggak usah dijadiin co-host Mbak, karena ini apa ganggu nih layarnya keluar apa namanya. Oh baik. Cuman kalau ini belum bisa share Pak. Karena Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Baik, tapi nanti dibantu oleh tim kami, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi, oke, kalau belum kan begini ya, karena gini, memang kalau di Indonesia kebanyakan ya kalau kita lihat orang belajar data science atau apapun yang dia pelajari itu apa? Satu, itu masalah pengolahan data, ya. Kemudian kedua, itu masalah visualisasi, ya. Ketiga, lompat langsung ke yang namanya, prediktif gitu loh. Ya, padahal kalau secara kenyataan di lapangan, prediktif itu harusnya nggak boleh dilakukan tanpa diagnostik, ya. Jadi kayak contoh tadi ya, diagnostik itu maksudnya apa? Angka-angka yang sebenarnya bisa dipakai untuk prediction. Contoh, berapa banyak sih, kapan sebetulnya orang itu benar-benar sembuh, ya. Selama ini kalau sebagai orang awam saya baca di literatur atau apa juga kelihatannya 28 hari, 25 hari, 2 kali 14 hari sembuh gitu kelihatannya. Tapi data tadi mengatakan tidak gitu ternyata ya. Dan ini menjadi patokan. Berarti harusnya bagaimana gitu ya. Nah, oke, kita akan belajar dulu prescriptive simulation ya. Oke, kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya. Jadi prescriptive simulation, nah ini ada yang satu tricky, saya ajarin dulu, very basic ya. Jadi gini, prescriptive simulation karena ini kita menganalisanya itu COVID ya. COVID itu orang pengen tahu sebenarnya berakhirnya kapan gitu ya, intinya gitu ya. Atau kecenderungan berakhirnya itu kapan, maka itu nggak bisa lari dari namanya time based simulation ya. Time based simulationnya ini berbeda dengan time based forecasting ya, atau atau time series analysis ya, beda gitu ya. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Ini ada contoh kelompok anak yang masuk SD dan kelompok anak yang masuk SMP ya. Setiap tahun ada 10 anak masuk SD setiap tahun, dan setiap tahun ada 10 anak masuk SMP ya. Tapi kalau kita lakukan time series simulation di akhir tahun ke-6 ya, di akhir tahun ke-6 ya, tahun ke-6 itu yang lulus SD itu hanya 10 orang, baru 10 orang. Yang lulus SMP itu 40 orang, padahal in total masuknya ada 120 orang. Nah, ini hal yang sama yang terjadi juga dengan pasien atau orang yang kena COVID gitu loh. Orang yang ringan dia akan selesai cepat, makin berat mungkin dia makin lama, itu yang pertama. Yang kedua, risiko kematiannya juga berbeda gitu ya. Jadi ini adalah suatu yang tidak bisa dipukul rata menggunakan rata-rata gitu ya, istilahnya rata-rata yang semua orang kira-kira sembuh dalam sebulan atau berapa bulan. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa untuk setiap kelurahan sebulan itu ternyata masih sebagian besar masih tadi anomali ya, anomali itu artinya bahwa nggak selesai sebulan, bukan berarti semuanya nggak selesai sebulan. Ada mungkin yang udah sembuh tapi ada yang mungkin lebih lama dari itu ya. Ini mau dipahami, inilah namanya time series analysis, karena yang mau kita lihat adalah result akhirnya ini ya, di tahun ke-6, nanti di tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 dan seterusnya ya. Karena periode kelulusannya SD sama SMP ini berbeda, yang satu 6 tahun, yang satu 3 tahun. Nah, ini basic dari basic simulation. Oke. Oke, kita lanjut sekarang. Oke. Nah, preskriptif banyak, tapi hari ini kita hanya fokus di namanya prescriptive simulation. Jadi prescriptive simulation itu ya, satu ya, itu sebetulnya apa sih? Gampangnya begini, Mas. Itu sebenarnya sama kayak kita melakukan pemodelan ya. Kemudian kita simulasikan based on contohnya adalah tadi time based tadi atau time simulation ya. Jadi yang dilakukan model itu apa? Kalau dalam prinsipnya si preskriptif ya, jadi model itu jadi bukan model dalam machine learning ya. Model dalam preskriptif itu adalah real world problem itu coba dimodelkan, jadi digambarkan ya dalam bentuk model. Ya, kemudian gunanya apa? Supaya eksperimen
tidak dilakukan di dunia nyata. Jadi contoh misalnya DKI mau buat kebijakan, kebijakannya bukan dicoba-coba. Karena tadi ada istilahnya ada dashboard. Kalau dashboardnya cenderung hijau, oke, kita longgarkan. Dashboardnya merah lagi, kita stop. Ya. Di Indonesia hampir semua kebijakannya Pemda yang berhubungan dengan COVID seakan-akan begitu. Oke, biarin dulu kendor, saya sudah oke, kendorin, nanti jadi lagi, stop lagi, gitu. Dan sebagainya. Sehingga akhirnya coba-cobanya itu terjadi di dunia nyata, atau bahkan coba-cobanya itu menjadi menjadi wacana gitu ya. Diungkap ke publik, belum jelas, sekolah mau masuk kapan, diundur lagi dan sebagainya. Ini akibat dari mungkin salah satu yang tidak intensif ya menggunakan model, mungkin juga menggunakan model ya, kita aja mungkin yang nggak tahu, tapi gambarannya begitulah. Harusnya segala sesuatu itu, skenario itu diujikan di model, ya, tahu sesuatu baru diambil kebijakannya. Nah, kita nggak tahu apakah itu dilakukan atau tidak, tapi kalau kita lihat dari sebegitu banyak data ya, artinya deskriptif yang ditampilkan di web dan sebagainya, tidak terlihat ada memang yang menggambarkan sebenarnya simulasi based on model ya gitu ya, yang memang skenarionya jadi multi skenario yang memang bisa berubah-ubah, jadi bukan one time ya. Ada dulu pemodelan matematika yang sederhana aja, jadi misalnya oke, kalau penularannya sekian akan sekian lama, penularan sekian lama, tapi kan kenyataannya nggak bisa seperti itu ya, karena masyarakat tuh berubah-ubah dan sebagainya, jadi harusnya parameter berubah sejalan dengan waktu. Oke, itu model. Oke, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah nah, kalau pemodelan ya gitu ya, pemodelan terjadi gitu ya, maka apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata model secara umum ya ini itu ada 4 pendekatan yang populer ya. Saya nggak tahu kalau ketemu lagi yang baru ya, karena saya bukan akademisi sih, saya nggak tahu ya. Tapi biasanya dipakai di bisnis ada 4 ini. Jadi ada pemodelan yang paling umum ya, itu disebut sistem dinamik ya. Kalau di Indonesia sistem dinamik mungkin populer ya, terutama untuk yang dulu-dulu ngambil misalnya doktoral atau apa, sistem dinamik menjadi sangat populer ya. Tapi ada juga yang sifatnya discrete event, ada yang agent based, dan ada yang dynamic system. Jadi ada sistem dinamik, ada dynamic system gitu ya. Nah, ini istilahnya di bisnis begitu ya. Secara ilmuwan juga mungkin begitu ya istilahnya. Nah, ini tapi hari ini kita hanya akan fokus di contohnya di sistem dinamik. Oke. Nah, saya nggak akan bahas semua, tapi kita akan masuk ke gambaran kapan kita makirnya. Jadi intinya begini, ini grafik ini menggambarkan semakin ke atas itu semakin high level ya, atau strategic level, semakin ke bawah itu semakin mikro atau semakin detail ya. Jadi kalau kita mau bicara high level ya, ini panduannya secara umum, maka yang kita pakai, kita bisa menggunakan sistem dynamic atau agent based ya gitu ya. Kalau mau detail, hanya detail saja kita bisa menggunakan dynamic system ya, atau juga agent based, karena agent based ini porsinya luas. Nah, hari ini kita akan belajar hanya untuk yang sistem dynamic saja ya. Okay. Nah, ini sebelumnya jadi saya tanya lagi juga nih, kalau sistem dynamic tapi udah pada familiar belum ya, atau belum juga ya? Ada yang udah familiar ya, atau Bapak Ibu sih kalau akademisi mestinya familiar ya gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi ya, karena mungkin ada yang belum tahu, jadi nggak apa-apa deh saya coba ulang, tapi mohon maaf ya kalau misalnya yang sudah sangat expert, jadi mungkin terlalu ngulang, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Jadi sistem dinamik itu contoh begini, contoh paling gampang menggambarkan sistem dinamik itu, ini contoh digambarkan adalah masalah populasi, contoh di sini populasi kijang gitu ya, populasi kijang. Kijang itu simpelnya ada kijang, atau kalau di ini namanya stok gitu ya istilahnya ya, stok gitu ya, ada kijang. Populasi kijang itu kan dipengaruhi, kalau yang sederhana itu ada kelahiran dan ada matian. Jadi ada kijang yang lahir, ada kijang yang mati lah gitu ya. Nah, kelahiran itu biasanya dinilai berdasarkan, ini kalau ini ngomongnya birth fraction atau birth rate lah. Karena kijang itu misalnya 50% kijang, misalnya betina hanya 50%-nya dari 50% dari 50% yang dewasa, maka dari situ aja kita udah tahu bahwa kemungkinan birth rate-nya itu hanya bisa sekitar 0,25% ya kan. Jadi istilahnya dari 4 kijang mungkin hanya 1 yang bisa melahirkan. Nah, kalau lifespan itu secara teorinya, jadi kijang itu umurnya berapa lama. Jadi kalau kijang itu umurnya 5 tahun ya, maka lifespan-nya 5 tahun. Nah, karena simulasi kita adalah based on time ya, maka rumusnya umumnya adalah di sininya adalah rate ya, jadi misalnya berapa persen gitu misalnya. Nah, di sininya adalah time base. Jadi misalnya kita base-nya adalah
simulasinya tahunan, maka umurnya bisa sampai berapa tahun, misalnya 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau misalnya simulasinya itu harian, ya berapa hari, ya kan? Kalau bulanan, ya berapa bulan. Ini secara sederhana, ini penggambaran dari sistem dinamik. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, nanti saya akan show sedikit, dengan berjalannya waktu, nanti angka-angka ini bisa kita ubah-ubah. Ya, sehingga itu menghasilkan suatu simulation. Nah, tapi pada kenyataannya nggak mungkin sesimpel ini gitu ya. Karena di kenyataannya mungkin sistemnya jadi lebih kompleks ya. Kenapa? Karena selain tadi kelahiran dan kematian, dia dipengaruhi juga dari makanannya, ya ada perburuan lah, ada predatornya dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini penggambaran sederhana sebelah kiri, tapi sebetulnya aslinya bisa jauh lebih kompleks daripada ini. Oke, nah kita coba lihat satu sampel. Ya, ini tadi kijang, tapi sampelnya ini saya buat contohnya adalah ini dulu musang gitu ya. Oke, jadi kalau musang misalnya di awal kita set ya musang bahwa birth rate-nya dia 0,25 misalnya, lifespan-nya 10 tahun. Maka kalau itu dijalankan simulasi tanpa intervensi, maka kita dapat chart seperti ini gitu ya. Tapi kalau intervensi mungkin bisa beda lagi gitu ya. Itunya case-nya. Oke. Jadi nanti mungkin demonya belakangan, tapi saya coba akan maju terus. Nanti saya akan jelaskan dari yang basic ya, sampai mungkin nanti yang kasusnya COVID. Oke, nah sekarang kita masalahkan COVID. Artinya gini, kita tahu tadi bahwa dari data saja sebenarnya tidak cukup informasi lah ya untuk kita ya, atau datanya sebenarnya mungkin juga tidak cukup komplit untuk kita melakukan predictive analytics yang betul gitu sebetulnya ya. Dalam artian melihat sebenarnya bagaimana itu akan benar-benar turun dan sebagainya dihubungkan dengan kebijakan. Oke, nah karena itu seperti biasa di dunia nyata pun kita akan basicnya akan melihat dulu dari reference ya. Artinya karena kita nggak punya ilmunya, maka kita coba lihat dari reference ya. Ini ada satu reference yang saya ambil, reference-nya banyak, tapi saya ambil ini punyanya Pak Tonang Dwi Ardianto ya. Ini dari UNS gitu ya. Jadi beliau menggambarkan cukup sederhana, tapi ini dia update secara berkala. Ini saya ambil yang 30 Mei gitu ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita prosesnya. Jadi pada saat orang itu terkena virus gitu ya, sebetulnya ya, itu yang terjadi sebenarnya nggak langsung ketahuan gitu ya. Kenapa? Karena kalau tes rapid test yang dicek umumnya adalah IgM, IgG gitu ya. Jadi pada saat kena virus ya, berapa lama ya sudah inkubasi, baik dengan gejala ataupun tidak, baru kemudian IgM-nya muncul ya. Jadi ada nama IgM, jadi ya, immunoglobulinnya M-nya muncul, habis itu IgG-nya kalau sudah keluar antibodi maka IgG-nya muncul. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dari sini kita tahu nih, rapid test kenapa nggak cukup tepat. Kenapa? Satu, untuk semua infeksi keluar IgG, IgM, IgG gitu ya. Jadi IgM itu keluar dulu ya, kemudian IgG-nya keluar. Sehingga secara umum rapid test itu kalau ada IgM-nya dianggap bahwa dia terinfeksi, kalau sudah keluar IgG-nya maka dianggap dia sudah punya kekebalan. Kan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya di tes berikutnya IgM-nya sudah nggak kedetek, tapi IgG-nya ada, kita tahu bahwa oh orang ini sudah pernah kena gitu ya. Tapi mungkin dia kena ada tandanya di IgG karena IgG ini umurnya lama dia keluarnya. Nah, yang menjadi problem adalah IgM, IgG-nya kalau kenanya flu yang lain atau apa gimana ya, tetap ketangkep atau enggak. Nah, itu tergantung dari alat rapid test-nya, tapi ya kemungkinan sih nggak tahu juga dia itu. Karena itu jadi rapid test itu pertama punya kelemahan apa? Kalau kita tesnya di fase infeksi yang bahaya ini justru sebetulnya dia belum kedetek, ya kan? Wah, ini kalau dilihat dari grafik ini ya, grafiknya sebenarnya udah melewati puncak, udah mau turun, baru si IgG-nya muncul. Itu pun nggak langsung kedetek, karena kedeteknya baru di garis. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, oke, itu kondisinya, kenapa akhirnya di tes itu, rapid test itu nggak terlalu oke gitu ya. Nah, dan kemudian bisa terjadi reinfeksi. Ya, tapi pada saat reinfeksi terjadi, ini sebetulnya IgG-nya, kalaupun dia sudah hilang, dia akan cepat sekali muncul. Gitu ya. Kecepatan munculnya setelah dia itu infeksi kedua ini berbarengan ya dengan kemunculannya si IgM-nya. Jadi sebetulnya nggak ada jeda lah, nggak bisa begitu ya, dia seketika dari gambar ini ya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kedua kita lihat lagi nih, Pak Tonang ini juga menggambarkan, oke, ternyata menurut beliau berdasarkan referensi yang beliau summary-kan itu bahwa hanya dianggap ada 30% itu sebetulnya tanpa gejala dianggap ya kan.
Yang 55% itu dianggap itu ringan sedang ya, yang beratnya itu adalah 10%, yang kritisnya 5%. Ya. Kemudian beliau juga sudah buatkan nih, menurut referensi ya, ini masalah belum tentu cocok untuk Jakarta ya, referensi kalau yang tanpa gejala itu 11 harian itu udah selesai itu. Jadi artinya dia udah sembuh, udah nggak nularin lagi, udah sembuh. Untuk yang sedang ringan itu kira-kira dari grafiknya itu sekitar 15-16 hari ya. Baru dia sembuh ya dan tidak menularkan lagi ya. Yang berat dan yang kritis itu sekitar 24-25 hari ya, itu rata-rata. Nah, cuman problemnya tadi kita udah tahu tuh. Begitu kita cek di data DKI ya, data DKI itu mengatakan yang 30 hari tadi pada saat kita selek anomali 30 hari masih banyakan yang masuk kategori anomali, artinya belum sembuh gitu, belum selesai, belum close case-nya gitu ya. Itu yang kita dapat tadi ya. Jadi sayangnya ini juga kita bisa lihat nih, kenapa dari segi ilmu kedokteran ya dianggap seperti ini, kenyataannya tidak gitu ya. Nah ini kan menjadi satu question. Tapi lah, karena ini kedokteran seperti ini, kita ambil ini sebagai satu basic pada saat kita akan melakukan suatu simulation. Next. Berikutnya ada juga ini gambar saya nggak tahu dari mana nih, karena beredar di Facebook ya, saya nggak tahu aslinya dari mana nih. Ya kan? Ini dikatakan kalau orang itu pakai sama-sama pakai masker gitu ya, itu 0,5% cuman katanya ketularannya katanya gitu ya, masker doang loh. Saya nggak tahu juga apa iya gitu ya, masker doang, ini any masker gitu ya, 1,5%. Atau kalau yang yang pakai ini kan, yang pakainya itu yang sakit yang pakai masker ya kan, yang nggak pakai masker aja kemudian ketularannya katanya cuman 5%. 5% itu kan 0,05 gitu ya. Nah itu saya nggak tahu juga ini teorinya beredar, tapi kalau berdasarkan data ya itu kayaknya apa iya gitu ya, kita cobalah nanti kita uji di simulasi kita gitu ya. Nah ini basic dasarnya. Nah dari sini baru kemudian kita masuk yang namanya membuat simulasi. Jadi pertanyaan pertama adalah, ini kita menghadapi kendala nih, satu dari referensi kayaknya nggak cocok dengan kondisi DKI gitu ya. Karena kalau kita balik lagi, ya saya coba balik lagi, ini coba cepet ya, balik lagi ke kondisi DKI tadi ya. Yang 1 bulan, artinya kalau tadi dikatakan bahwa penyakit itu cuma 25 hari rata-rata sembuh, harusnya yang normal ya, kondisi kelurahan yang normal itu maksudnya adalah gini, yang orang yang positif 1 bulan lalu, harusnya jumlahnya itu harus lebih sedikit dibanding yang sudah sembuh dan sudah meninggal di hari ini gitu, harusnya kan logiknya. Ini ternyata di kelurahan, hampir seluruh kelurahan itu sebagian besar malah nggak begitu kejadiannya. Di beberapa kelurahan iya, tapi iya ini kan sebenarnya kalau di data aslinya saya bisa tunjukin nanti dia mana yang normal, tapi rata-rata nggak normal. Jadi sudah jelas dari data ini orang lebih dari 30 hari gitu ya kan. Tapi di kedokteran dikatakan itu tadi 25 harian ya. Oke, kita coba masuk aja. Tapi yang teori yang ini bisa jadi benar gitu loh. Artinya kenapa orang sekarang yang sering keluar, contoh misalnya orang yang kena di pasar 1 orang gitu ya, paling nularnya 1-2 orang gitu ya, nggak banyak gitu ya. Padahal dia juga nggak pakai banyaknya pakai masker atau apa. Harusnya kalau memang penularannya itu dahsyat sekali kan, logiknya kan memang yang kena akan banyak. Tapi mungkin karena ruangan terbuka bisa jadi gitu ya, karena ruang tidak bersifat aerosol, beda dengan kalau di rumah sakit gitu ya, dia bersifat aerosol, jadi penularan jadi lebih dahsyat ya. Atau kedua bisa jadi masalah di AC ya, karena virusnya mungkin nyebar di AC ya dengan kondisi tertentu, jadi lebih cepat. Nah itu yang kita juga sampai sekarang kita nggak dapat jawabannya gitu ya, sebenarnya apa yang terjadi. Yang bisa kita lakukan nanti kita melakukan suatu simulasi. Nah jadi pertanyaan adalah, referensi yang kita dapat ini cocok nggak untuk kondisi DKI ya. DKI sendiri sebenarnya mengikuti aturan internasional per 14 hari gitu ya. Dia ngelihat orang disuruh karantina per 14 hari, karantina lagi kali 2, 28 hari kan, dan seterusnya kan, jadi per 14 hari dan sebagainya. Karena kita coba masuk simulasi. Nah, ini akhirnya kita coba buat namanya prescriptive simulation khusus untuk COVID DKI. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini cuma sampel case ya. Jadi ini kalau namanya prescriptive simulation itu yang mau dilihat adalah pola ya. Presisi angka itu karena sangat tergantung dari parameter yang dipakai. Tapi yang kita gambarkan di sini adalah sebetulnya parameter-parameter yang bisa
dimasukkan gitu ya. Jadi dari tadi referensi kita bisa tahu nih parameternya apa aja. Oke, kita tahu dari referensi total population Jakarta ada anggap aja 10.570.000 orang misalnya gitu ya. Terus ada teori herd immunity yang katanya kalau 60% orang udah kena, ya oke, itu apa namanya, kemungkinan akan selesai case-nya gitu kan, ya kan, gitu ya. Terus kemudian lagi ada lagi apa namanya, ada infectivity gitu ya. Jadi infectivity tadi tuh, kalau tadi gambar masker tadi, infectivity-nya katanya kalau satu aja yang make itu 0, apa namanya, 0,5%, jadi 0,05 gitu misalnya ya. Jadi terserah diisi angkanya berapa ya. Kemudian kita tahu tadi average incubation time tadi dari tadi itu sekitar 5 hari. Jadi inkubasinya orang tuh 5 hari, ya kan. Saya anggap aja satu orang tuh ketemu berapa orang sih di jalan gitu ya. Nah, ini kita masukin lagi di contact rate infectious ya. Nah, kemudian lagi tadi bahwa kalau yang tadi yang mild dan yang medium kemungkinan meninggalnya itu 0% misalnya itu ya. Yang severe kemungkinan meninggal 15% ya. Untuk yang critical itu 0,5%, tadi teorinya katanya begitu ya. Kemudian average illness mild duration ya, kalau mild itu 11 hari dia sembuh. Tadi kalau yang kita mengikuti Dr. Tonang seperti itu kan. Kalau medium 16 hari ya sembuh ya rata-rata ya. Atau paling lama. Kemudian kalau average apa namanya illness untuk yang severe itu 24 hari, kalau yang critical itu 25 hari ya, antara sembuh ataupun meninggal ya. Ini contoh ya. Nah, kemudian kita masukin lagi nih perbandingannya. Tadi katanya ada perbandingan ya kan. Yang mild itu tadi 3%, 30%, yang medium itu 55%, yang severe itu 10%, yang critical itu 5%. Ini kita masukin juga. Dan kemudian karena simulasi kita tidak start dari awal, maka kita masukin lagi parameter. Jadi pada saat ini ya, posisinya itu sebenarnya perbandingan antara yang meninggal ya dan yang jadi rasio yang meninggal sama yang sembuh ini udah case close ya. Itu berapa banding berapa gitu ya. Anggap aja mungkin 55% meninggal, yang ini sembuh. Nanti ini datanya masih belum data asli DKI ya. Jadi nanti kita coba simulasi menggunakan data DKI. Jadi ini apa namanya? Perbandingannya, dan kemudian yang sudah close itu berapa ya. Nanti saya akan demokan live, tapi sebelum live mungkin apa kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini yang dibuat. Goal kita cuma mau melihat nih yang infectious artinya yang belum close kasusnya. Yang infectious itu berapa, seperti apa polanya, sehingga kita dapat gambaran harinya, berapa hari sebetulnya, ya, dan seterusnya. Oke, kita coba akan masuk. Nah, karena kita sudah punya ini, kalau kita sudah buat, maka sekarang kita bisa bersimulasi. Nah, simulasi misalnya kita bagi 4 nih. 1, saya simulasi, ini karena kita kondisinya udah PSBB, saya simulasi 1. Simulasi pertama apa sih, ya kan? Karena saya mau simulasi yang menjadi sebenarnya saya mau tahu nih syarat utama PSBB DKI itu bisa dihentikan, aslinya tuh apa sih gitu ya. Oke, simulasi pertama kita buat ini dia di atas ini kalau kita lihat ya. Jadi kita buat dia yang simulasi pertama dari dalam kondisi PSBB ya, dia low protection dan low physical distance. Gitu ya. Low protection, low physical distance. Jadi artinya orang nggak melindungi dirinya dengan masker, orang nggak cuci tangan, nggak apa dan sebagainya ya. Itu artinya biasa-biasa aja, juga physical distance-nya nggak dijaga. Ya, itu skenario pertama. Ya. Karena itu yang kita lihat di sini 1, PSBB, karena di PSBB itu katanya sih harapannya bisa menurunkan orang di jalan itu sampai level apa namanya hanya 10%. Jadi kalau penduduk 10 juta maka hanya 1 juta orang yang beredar di jalan. Tapi kalau tadi kita lihat data DKI itu 50-70% ya yang ada di rumah, berarti sisanya masih di jalan. Tapi saya nggak tahu juga aslinya gimana. Tapi anggap aja karena secara teori PSBB itu bisa menurunkan sampai hanya 10% orang yang ada di jalan. Oke, kemudian kita lihat tadi herd immunity ya, itu 0,6 atau 60%, kan teori umumnya adalah 60% orang ketularan atau baik sembuh ataupun apa namanya divaksin, maka dia udah menjadi herd immunity, udah aman gitu ya. Nah, next infectivity-nya nih yang kita nggak tahu. Nah, karena itu ini yang kita simulasikan. Jadi infectivity-nya misalnya saya anggap dulu lah 60% deh. Jadi kalau tadi katanya kan kalau di gambar apa namanya di gambar tadi ini kan infectivity kalau kita lihat yang di atas itu kan 70% katanya tuh. Kalau sama-sama yang pakai masker cuman kita, yang sakitnya yang nggak ngerti kalau dia sakit dia nggak pakai masker, ada 70%-nya turun kalau
Dari 5% turun 1,5% ya. Jadi ini asumsi yang mungkin bisa kita pakai ya. Oke, jadi ini yang akan kita mainkan. Nah, kemudian kalau ini dikeluarkan, ini angka, oke kita masukkan nih karena simulasinya tuh per 20 April, jadi startnya itu tanggal 20 April, maka didapat di gambar. Ini angkanya jangan dilihat ya, disclaimer, ini hanya contoh ya. Jadi result sangat tergantung dengan parameter. Jadi kalau simulasi gini yang dipakai itu hanya lihat pola, bukan persis angkanya. Tapi kalau kita lihat nih polanya, kalau kejadian seperti ini, low rotation, low physical distance, walaupun PSBB, ya, karena masih ada orang yang di luar, maka kemungkinan nih grafiknya seperti ini. Ini yang terinfeksi pada saat bersamaan. Ini adalah, saya gambar ini adalah infectious people adalah yang terinfeksi pada saat ini ya, yang bersamaan, artinya yang belum close ya. Ini gambarnya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kondisinya begini, sebetulnya berdasarkan simulasi ini, itu dikatakan bahwa ini ketemu di 30 hari atau sebulan, itu justru malah orang yang di lapangan itu udah mencapai herd immunity. Jadi dia stopnya, ya kan, itu karena ada herd immunity-nya ini. Jadi malah dapat. Tapi korbannya ratusan ribu nih untuk Jakarta. Ini angkanya nggak usah terlalu dilihat, tapi anggapnya ratusan ribu. Gitu ya. Tapi waktunya sebulan gitu. Jadi contohnya gitu ya. Nah, kemudian kita coba skenario kedua. Nah, skenario kedua misalnya. Skenario kedua kita coba nih. Skenario kedua sekarang kita buat ini medium protection, medium physical distance. Karena itu kalau kita lihat di sini, perbandingannya dengan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya ini kita pakai ini sama PSBB, jadi anggap aja ini sama, population cuma 10%, infectivity-nya tadi 60%, kontak rate-nya 3. Kita anggapnya kita bagi dua lah, ini bagi dua gitu ya, supaya kelihatan bahwa ini jadi medium gitu misalnya. Oke, infectivity-nya jadi 0,3, ini gitu. Ternyata kalau kita medium protection dan medium physical distance, malah makin nggak karu-karuan waktunya gitu ya. Memang jumlahnya bisa ditekan tuh, tadi sekitar di bawah 300, sekarang 100 ribuan, tapi tetap banyak gitu ya. Nah, tapi kita lihat waktunya jadi panjang, 90 hari. Jadi kalau kita nanggung-nanggung ya, malah puncaknya nggak selesai-selesai gitu ya kan, di gambar ini kelihatan gitu ya. Oke. Nah, ini menjadi problem gitu ya. Jadi kalau misalnya nanggung, tadi kalau misalnya nggak pakai sama sekali ya malah cepat selesai, cuman mungkin korbannya banyak ya. Kalau ini kita lihat tadi kalau dari simulasi ini angka nggak usah dilihat sekali lagi ya karena angka tergantung parameter. Tapi anggap aja lah kalau misalnya pakai yang pertama tadi yang meninggal itu 15.000. Headsetmu mana deh? Jadikan headset buat di sana. Ya kan? 15.000 nih yang meninggal gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai simulasi yang medium ternyata yang meninggal tuh 13.000 ya. Tapi untung dia di sini karena dia lebih rendah ya, nggak 300.000 yang sakit bersamaan. Jadi kapasitas rumah sakitnya mungkin lebih ringan. Tapi waktunya panjang ya. Nah, kalau kita pakai satu high protection, high physical distance ya gitu ya. Ini yang terjadi apa ternyata? Kalau kita bagi lagi dua angka ini, ternyata dia bisa cepat turun. Gitu ya, cepat turun di gambar ini ya, kira-kira hanya nggak sampai hitungan setengah bulan dia bisa turun ya, dan korbannya pun kalau kita lihat cuma 5 sekian. Nah, pada saat ini kita ujikan nih PSBB-nya kita cabut, jadi angkanya kalau diperhatiin 1 juta, kita balikin jadi 10 juta, PSBB dicabut, tapi parameter ini sama, ternyata nggak beda jauh. Jadi kalau tadi contoh ini yang meninggal anggap aja 79, sebelumnya ya dengan PSBB itu yang meninggal hanya 567. Jadi dari sini sebenarnya simulasi, tapi nanti simulasi asli kita nggak seperti ini, hanya penggambaran ini simulasi dengan one time parameter ya. Ini kelihatan tuh. Nah, jadi apa kesimpulan sini kita bisa ngerti ya. Jadi utamanya dari dari PSBB itu sebetulnya adalah satu, membuat entah peraturan ya, entah bisa membuat behavior masyarakat yang memang mengurangi infectivity dan contact rate infectious. Jadi infectivity itu apa? Infectivity itu adalah perlindungan dirinya, high protection. Dia pakai masker, ya kan? Kemudian dia pakai misalnya, dia pakai kalau sekarang ada yang trennya pakai minyak kayu putih lah, apalah gitu ya. Ini infectivity lah, cuci tangan dan sebagainya. Ini infectivity, jaga jarak, ini infectivity. Kalau contact rate ini lebih ke arah dia ketemu orang kalau lagi keluar itu berapa orang yang dia temui rata-rata gitu ya. Jadi kalau ini 0,75 artinya dari 10 orang yang keluar, 7,5 orang itu ketemu dengan orang lain, yang 2,5 orang dia nggak ketemu dengan orang lain setiap harinya. Ini contohnya begitu. Nah, ini simulasi ini. Dari sini kita bisa dapat bahwa utamanya sebetulnya memang hanya dua ini gitu loh. Jadi behavior. Nah, behavior ini kalau sudah tercapai sebetulnya mau populasinya di dikasih PSBB atau tidak, ternyata tidak terlalu
Berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari chart ini dan chart yang skenario 3 dan chart skenario 4 sebetulnya mirip aja polanya ya. Jadi kita tahu itu. Oke, nah sekarang kita coba lakukan dulu simulasi realnya gitu ya, simulasi realnya gitu ya. Jadi live simulationnya. Jadi sampai di sini mungkin ada yang tanya dulu nggak ya sebelum saya masuk ke apa? Ke live simulation. Oke, nggak ada yang tanya, maka saya coba masuk ke live simulation-nya. Jadi, oke, sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya ini dulu deh, saya apa? Oke, tadi karena apa? Mungkin sebagian belum pernah lihat yang apa namanya, yang sederhana ya. Jadi mungkin saya coba simulasi. Ini toolsnya bisa apapun ya. Toolsnya bisa apapun. Jadi saya cuma menunjukkan ini salah satu aja tools. Misalnya ini contoh yang sederhana dulu. Saya buatkan. Ini yang tadi yang apa? Yang ya yang oke, ini saya lanjut saya terus lagi. Nah ini saya buatkan yang sederhana dulu, jadi belajar yang nggak COVID dulu. Tadi yang apa namanya, yang apa, yang musang tadi ya, yang musang tadi dulu ya. Saya buat dulu di sana. Ini run-nya anggap aja deh. Ini 10 tahun pertama, kemudian run lagi nanti per 5 tahun misalnya begitu. Oke. Nah kemudian saya coba stop ya. Saya coba run. Oke, sekarang nggak apa ya, saya mau jalankan nih 10 tahun pertama dengan asumsi tadi birth rate-nya 0,25, lifespan-nya 10 tahun ya. Makanya kalau saya run ya, di sini dia jalan kan, ini kan apa namanya, grafiknya kan. Nah 10 tahun kira-kira grafiknya akan seperti ini contohnya gitu ya. Oke, nah kalau 10 tahun kemudian saya ubah nih, ya kan. Jadi artinya, oh sorry, ini apa, saya stop aja gini, saya stop. Oke, dia udah berhenti ya, ini di sini misalnya, oke, anggaplah berapa belas tahun dan sebagainya, ini berhenti. Kemudian datanya berubah nih, datanya berubah. Bentar dulu, ini ada yang waiting. Oke, nah datanya berubah, ya, misalnya oke, lifespan-nya tiba-tiba musang-musang ini turun nih karena penyakit. Anggapnya turun jadi 5 tahun misalnya kan, ya kan. Maka saya jalankan untuk simulasi 5 tahun ke depan, maka otomatis grafiknya akan menyesuaikan dengan parameter kita. Ini yang kita sebut sebagai sebetulnya interruption. Jadi istilahnya parameternya itu diinterrupt ya istilahnya gitu ya. Nah kita lakukan 5 tahun. Oke, kemudian birth rate-nya misalnya anggap aja dia turun lah, hanya 0,1 dan seterusnya ya. Saya jalankan misalnya untuk selama 10 tahun ke depan. Dan 10 tahun ke depan kira-kira case-nya seperti ini. Maka saya jalankan 10 tahun ke depan dan seterusnya ya. Ini grafiknya akan menggambarkan seperti itu. Ya. Jadi ini hanya gambaran. Nah, inilah yang disebut sebagai sebetulnya simulasi ya. Jadi preskriptif. Jadi kalau misalnya angka ininya bisa kita dapat dari prediktif, ya maka dia akan otomatis bergerak berdasarkan prediktif kita, ya. Tapi kalau enggak, kepaksa kita yang melakukan satu simulation. Oke, ini contoh yang apa namanya, yang sederhana ya, yang tadi, yang siapa namanya si apa namanya musang tadi ya. Nah, sekarang kita coba yang COVID. Ini mohon maaf ya kalau agak buru-buru ya karena apa namanya waktu, tapi coba kita lihat yang COVID ya. Ini pada penasaran Pak Satrio menggunakan aplikasi apa nih Pak, software? Oh, ini saya pakai aplikasi yang gratis ya, namanya itu AnyLogic ya. Jadi AnyLogic itu aplikasi gratis untuk simulation. Dia ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang personal learning-nya gratis gitu ya. Jadi saya pakai itu namanya AnyLogic ya. Tapi banyak yang tools yang lain. Jadi semua tools-tools yang memang prescriptive simulation atau simulation tools ya bisa semua begini ya kan. Mungkin kalau yang di kampus-kampus pakai MATLAB apa dan sebagainya gitu loh ya kan. Ya kan? Nah, ini saya coba gambarin ininya. Jadi toolsnya ini saya pakai free tools ini. Oke, kemudian kita coba yang COVID ya sekarang. Kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya. Jadi apa namanya? Ini yang COVID. Saya coba pakai ini. Oke, jadi ini sama saya coba run, kemudian saya stop dulu biar ngerti ya. Oke, nah ini adalah parameter-parameter yang kita pakai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nih parameter-parameter yang kita pakai tadi nih. Nah, ini contohnya ini karena kita herd immunity, jadi saya pakai herd immunity lagi, apa namanya, PSBB. Oke, orangnya nggak apa cuma 1 juta yang beredar di jalan, nggak apa gojek-gojek itulah, nggak apa aja hampir 900.000, hampir 1 juta semua yang di jalan mereka gitu ya. Nah, kemudian ada herd immunity, ya kan, kemudian infectivity-nya sekian dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya mau jalankan ini, ya, jalankannya. Anggap aja kan kita per 14 hari nih, kalau apa namanya, kalau
DKI ya, prinsipnya 14 hari ya kan. Oke, kita jalanin 14 hari deh. Ya, 14 hari pertama nih saya speed up dikit biar nggak terlalu lama waktunya. Oke. Dia jalan nih 14 hari. Oke. Kalau teorinya kayak tadi benar gitu ya. Jadi istilahnya orang yang sakit ya dengan teori tadi tuh orang 11 hari sembuh, 16 hari, 25 hari, 24 hari sembuh tergantung tingkat dia turun kan. Gitu, benar ya. Tapi turun ini turun apa nih yang infectious rate ya, artinya istilahnya orang yang sakitnya menurun gitu ya. Tapi kalau kita lihat di case-nya ya, dia naik terus gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di case-nya dia naik terus tuh. Jadi istilahnya kita kan 14 hari ke depan atau saya 15 ya, salah saya nggak apa-apa deh 14 ya. Ini lihat tuh. Dia naik sebetulnya. Jadi walaupun ini kelihatan turun, tapi sebenarnya jumlah case, karena jumlah case kan kumulatif ya, dia masih naik kan. Ini naik sekitar, anggap aja lah sekitar 80-an orang ya. Jadi kalau kita cek sekarang DKI ya, kalau yang iseng-iseng sekarang masuk ke websitenya DKI, coba dilihat ya, mungkin angkanya benar-benar 80 gitu ya. Jadi 80-an penambahannya ya. Nah, coba kita anggap aja ya, kita simulasi, ini kita majuin lagi 14 hari ke depan lagi ya misalnya, dengan parameter yang tidak diubah, kita maju nih 14 hari lagi ya, 14 hari lagi. Oke ya, oke, ini kita lihat apa yang terjadi ya di data ini tuh nambahnya ya. Jadi kalau begini terus ya, penambahannya jadi cuma 19 gitu ya. Nah, kelihatannya bagus gitu ya. Nah, tapi kemudian kita bisa intervensi nih, oke, orang udah merasa aman, udah di stop dan sebagainya, maka sekarang orang mulai ketemu orang ya. Anggap aja lah satu orang di luar hanya ketemu satu orang ya, most likely sih nggak mungkin satu orang ketemu satu orang ya, tapi oke, kita ubah ini aja, yang lain enggak. Saya jalankan tuh 14 hari ke depan ya. Maka apa yang terjadi ya? Grafiknya ini udah kelihatan nih, udah mulai berubah gitu ya. Nah, 14 hari ke depan, oke, sekarang orang udah mulai bebas lagi. Ini kita orang tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan sebagainya. Kita hanya nambah orang ketemu orang. Sekarang ketemunya 3 orang misalnya gitu ya. 3 orang ya. Apa sih yang kemudian terjadi 14 hari ke depan ya? Nah, ini kemudian kita lihat akhirnya dia mulai naik lagi gitu ya. Grafiknya ya. Dan kalau kita lihat di data ini ya, ternyata kenaikannya sekarang nih berapa tuh, sekitar udah jadi 100 lebih kan, berapa nih, 120-an lah kira-kira naiknya, ya kan, per harinya gitu ya. Jadi per hari ada kasus baru segitu, nah di rumah sakit memang kita turun. Nah sekarang kita di 7.000 nih naik terus. Nah yang menjadi problem adalah kalau begitu, karena kontrol kita per 14 hari, yang menjadi kebijakan itu bisa diambil yang per 14 hari gitu ya. Yang menjadi problem kalau lonjakannya drastis ya. Sekarang rata-rata 1 orang ketemu 5 orang ya. Kemudian orang udah mulai nggak disiplin nih ya, sehingga akhirnya udah balik normal gitu ya. Anggap aja dia tadi 0,15, sekarang kita 0,3 aja. Jadi kemungkinan kenanya cuma 30% gitu misalnya. Dan seterusnya kalau kita run selama 14 hari ke depan, kita lihat nih apa yang terjadi gitu. Nah, ini mulai lagi grafiknya naik ya. Ya kan? Artinya karena kebijakan kita hanya bisa kita ambil misalnya per 14 hari, kita lihat tuh tadinya yang di 8 ribuan, tiba-tiba yang sakit saat ini udah 30.000 ya. Nah, saya nggak tahu kapasitas rumah sakit di Jakarta sanggup atau enggak ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Artinya bisa juga yang berubah begini. Orang yang tadi yang sakitnya ini makin panjang. Jadi tadinya tuh 25 hari katanya sembuh, ternyata orang ini misalnya 60 hari atau kayak gini deh. Dia 48 hari misalnya, ya kan? Orang ini misalnya jadi 20 yang severe jadi 28 hari ya kan, kali kan misalnya contohnya kita ganti gitu ya. Nah, kita run lagi nih. Nah, ini makin parah lagi gitu kan, ya kan. Oke, nah setelah itu 14 hari karena parah misalnya masyarakat sadar nih. Ini kan naiknya kan drastis banget kan, udah sampai 200.000 tuh. Ya, masyarakat sadar, oke, balik lagi deh. Ya, orang nggak ketemu orang lagi ya. Balik 0,1 ini balik lagi asal nih. 0, berapa misalnya 15% lah ya. Oke, kita run lagi. Nah, ini kita katakan bahwa kita tahu bahwa akhirnya kebijakan 14 hari itu bisa terlambat ya. Ledakan bisa terjadi. Kenapa? Karena satu, Jakarta itu, ya kan, itu mungkin nggak berhubungan sama tempat lain, gitu kan? Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini bisa jadi sangat mungkin gitu ya. Kenapa? Karena ketahanan masyarakat mungkin rendah. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini ya, ini per harinya, kalau kita lihat datanya ini kita lihat nambahnya berapa tuh per hari. Ya, dari 68 sampai 70, ini sekitar 2.000-an orang ya, nambahnya tuh, ya kan, 2.100 orang ya per hari. Nah, ini yang disebut sebagai sebenarnya adalah
simulation ya. Kenapa? Karena real case-nya di lapangan akan seperti ini ya. Jadi gini, nggak bisa based on prediction karena sangat tergantung dengan behavior masyarakat ya kan. Yang bisa diukur sebetulnya adalah kepatuhan masyarakat ya, protokol yang tepat dan sebagainya. Tapi kita lihat sekarang DKI itu sebetulnya mungkin hanya kalangan tertentu yang melakukan protokol itu ya. Sebagian besar orang mungkin enggak gitu ya, meremehkan karena nyatanya memang tidak sakit ya, dan seterusnya ya. Dan ini menggambarkan ya, ini gambaran ya bahwa inilah yang disebut sebagai sebetulnya adalah prescriptive simulation, dan ini sangat powerful dilakukan apabila prediktif tadi nggak bisa dilakukan, dan kemudian data juga kita nggak bisa rely ya di data tersebut. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Tadi janjinya 1 jam ya presentasinya. Oke, ini udah lebih dikit nggak apa-apa. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih Pak yang mau masuk, Pak Satrio. Apa pertanyaan ya? Aduh, saya lihatnya bagaimana nih ya. Baik, saya bacakan boleh ya Pak? Atau bacakan langsung ya dari Mbak boleh, Alfi? saya stop dulu screen-nya ya, saya stop dulu screen. Oke, Mbak Alfi boleh ditanyakan langsung, Mbak Alfi Syarina. Oke, tadi pertanyaannya gini Pak, simulasi dalam bidang saya dilakukan dengan adanya model. Jika dengan software ini modelnya dari mana ya Pak katanya? Oke, modelnya dari mana tadi? Gini, saya jawab langsung ya. Iya, boleh Pak. Gini, modelnya dari mana? Tadi kan kita punya referensi. Jadi artinya gini, satu yang kita modelkan, oke, aduh, saya ada yang lupa saya jelasin ya, saya balik lagi ya, Jadi, model itu sebetulnya, saya coba balik lagi ya, jadi, oke, tadi saya lupa jelasin jadinya modelnya ya, jadi gini, model yang dipakai itu bebas, jadi gini, kalau yang saya pakai ini modelnya namanya itu, apa namanya, ini SEIRDV. SE itu ada sebenarnya susceptible itu artinya orang yang kemungkinan masih bisa ketularan gitu ya. E itu expose, orang yang kena expose gitu ya. Tapi expose itu kan belum langsung dia terinfeksi karena kita butuh yang 5 hari tadi ya. I-nya itu adalah infectious ya. Dari infectious kemudian ada orang yang recovery, ada orang yang meninggal, yang dead gitu ya. Nah, dari yang meninggal, dari yang recovery, ada yang balik lagi ya. Orang menyebutnya bisa jadi mungkin carrier atau vektor gitu ya. Dia udah nggak sakit lagi tapi dia balik lagi, karena itu dari situ ada lagi nih sekian persen yang dia balik ya, dikembalikan, dia menjadi dia menginfeksi lagi gitu ya. Nah, intinya. Nah, ini model yang dipakai, tapi ini model basic ya. Jadi kalau misalnya di kesehatan itu orang banyak pakai cuman SIR ya, atau SEIR aja gitu ya. Nah, tapi kalau saya ini saya pakai SIRDV, tapi ada lagi orang yang pakai kompleks. Nah, ini karena hanya untuk kebutuhan belajar, jadi saya pakainya modelnya adalah SIRDV. Dan ini ngomongin logic thinking aja. Jadi kalau ada populasi berapa dari populasi tersebut yang bisa ketularan, dari ketularan berapa kemudian yang terekspos ya, karena ada rate-nya, dari yang terekspos kemudian berapa yang terinfeksi, ya dia ada delay time-nya ya sampai dia terinfeksi. Setelah terinfeksi dengan berjalannya waktu, dia ada yang meninggal atau ada yang sembuh ya, karena itu kita punya tadi tuh kemungkinan meninggalnya berapa, sembuh berapa, kita cuman pakai. Nah, jadi si sistem dinamik ini punya kelebihan apa? Satu, kita nggak perlu ngerti perhitungan matematis gitu loh. Jadi logic thinking aja yang dipakai, digambarkan, nah simulasinya bisa terjadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, parameter diisi dari mana? Parameternya adalah diisi dari tadi. Kita belajar dari referensi kan. Ya, referensi apa yang kita pakai. Jadi angka-angka ini tadi kayak 30%, 55, 10, 5, kemudian angka gini ya. 11 ya, 16, 24, 25, ini adalah angka-angka yang kita pakai di sini. Ya. 0,3, 30, 55 ya, 10%, 5% ya. Terus kemudian ini adalah risiko kematian, ini ada 15%, ada 50% dan sebagainya. Ini adalah tadi 11, ada yang 15, ada 24, 25. Nah, ini cara kita ngisi parameternya gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Nah, kalau ini ada lagi Pak dari Pak Agus Sulaiman dari ya. Ya, silakan Pak. Masih bisa ya Pak Satrio ya? Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Agus Sulaiman dari
Dari Universitas Multimedia Nusantara nih Pak, Oke, di oke, BSD ya Pak. oke. Pertanyaannya, apakah software AnyLogic ini dapat terkoneksi ke dalam database? Bisa. Jadi gini, softwarenya gini, ini bukan masalah softwarenya ya, gitu. Software bisa apapun. Jadi kalau tadi saya teknik yang saya pakai adalah apa namanya sistem apa namanya dynamic ya. Jadi tinggal cari aja di Google sistem dynamic, nanti cari aja yang free, yang keluar pakai, kalau yang mau berbayar silakan gitu ya. Tapi AnyLogic ini kenapa saya pakai ya karena kebetulan dia bisa dari apa namanya dari tadi 4 basic model dia itu 3 dia bisa support yang apa namanya event apa namanya yang discrete event dia bisa, agent based bisa, yang simulasi apa namanya sistem dynamic dia bisa. Nah jadi kenapa itu saya pakai dan kebetulan gratis. Tapi sebenarnya softwarenya nggak harus ini, karena software apapun bisa asal dia memang software untuk apa namanya sistem dynamic gitu ya. Intinya begitu. Jadi bisa terkonek ke database-nya, bisa. Dia versi gratisnya pun bisa, dia ke text file, ke Excel, ke database bisa. Tapi kalau yang berbayar ya lebih lebih bagus pasti ya gitu ya. Tapi cukup lah kalau untuk belajar atau untuk simulation yang memang sifatnya apa tidak terlalu kompleks sekali ya, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya tools itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada lagi nih Pak dari sepertinya masih ini Bu Siti Komsah. Jadi Pak Satria ini kan berpengalaman nih dalam mengerjakan project-project data science. Oke. Baik Pak Satria sendiri juga sebagai subject matter expert di Data Academy ya Pak Satria ya. Nah, iya, ini kan sekarang di akademi kan. Nah, cuman saya kan artinya saya dari sisi bisnis ya, jadi data scientist saya bukan technical gitu ya, jadi memang bisnis, tapi mau nggak mau ya technical ya harus tahu gitu loh, karena kan kadang-kadang bahkan harus buat teori sendiri karena memang nggak ada, kita cari-cari gitu loh teorinya gitu. Baik, nah ini pertanyaan, apakah memang benar Pak kebutuhan pekerja di bidang data science akan terus berkembang? Nah, terus keahliannya yang harus dikembangkan apa tuh Pak jika ingin bekerja di data science dari sisi S1 ya? Oke, jadi kita lihat begini ya, data science Indonesia itu punya satu apa ya, kayaknya saya nggak ngomong salah arah ya, tapi mungkin ada apa ya, ada disorientasi gitu ya. Kenapa? Karena data science di kita itu dianggap bahwa technical capability ya. Orang belajar Python, belajar R, belajar machine learning, seakan-akan dia ada data scientist. Padahal dulu waktu saya data scientist ya, 20 tahun lalu, data scientist itu ilmunya bisnis gitu loh. Jadi bagaimana mengimplementasikan kemampuan data, istilahnya memanfaatkan data seoptimal mungkin untuk kebutuhan bisnis ya. Dulu tuh begitu ya. Saya nggak tahu nih kenapa sekarang data scientist itu berubah jadi apa namanya? Jadi technical, yang which is gini. Kalau data scientist-nya benar bisa berguna resultnya, iya, saya yakin itu tentu apa namanya? Ya istilahnya nggak usah mikir lapangan kerja lah. Kalau Bapak Ibu kemudian pakai capability-nya itu untuk ya gampangnya lah ya, misalnya main saham lah, atau kalau sahamnya nggak boleh ini main yang syariah atau apa, udah pasti oke juga, dipakai sendiri pasti bisa gitu loh ya kan. Jadi istilahnya nggak usah mikir lagi, kalau emang ahli di data science sudah nggak mikir lagi kerja sama orang oke, sendiri pun juga sebetulnya oke, karena capability-nya ada ya, skill-nya ada, dan sekarang itu kan istilahnya kita tahu lah data itu kan value-nya luar biasa gitu. Nah, tapi bisa juga memang dicari keahliannya gitu. Tapi harus hati-hati gitu ya. Kalau keahlian yang teknikal itu sekejap bisa digantikan dengan robot gitu ya. Jadi ya, tadi kan saya bilang tuh yang basic, yang 4 itu kan yang basic analytics ya. Kita nggak cover yang kognitif dan yang memang proaktif ya. Itu sebenarnya melibatkan AI dan robot gitu ya. Jadi kayak programmer apa ya, sekarang bisa aja kita buat apa namanya robot yang buat algoritma kan begitu ya. Ya robot yang buat coding udah bukan ini lagi, udah bukan apa hal yang aneh lagi, karena memang memungkinkan itu. Nah, jadi kalau saya bilang kalau memang mau berkarir data scientist, saran saya ya, jangan pure technical. Ya, karena technical itu akan sangat mudah tergantikan. Saya kasih contoh, orang yang ahli di apa namanya di Python, misalnya sangat ahli di Python, mungkin iya dia berguna, tapi dalam menyelesaikan kasus bisnis mungkin orang yang pakai bantuan tools mungkin bisa selesai dalam waktu 10-20 menit, yang Python mungkin setengah jam, mungkin 1 hari 2 hari. Ya, artinya skill itu perlu secara technical, tapi itu bukan the only tools dan bukan the only skill yang kita memang harus pakai. Jadi kalau dari pengalaman saya begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan di Data Academy juga
diajarkan, disambungkan ke bisnisnya gitu loh. Jadi istilahnya itu yang dilakukan gitu loh. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau misalnya akademisi semua ya, data science bisa dipakai untuk apa sih? Oke, untuk riset, karena kalau ini ada tridharma perguruan tinggi lah ya kan, salah satunya tridharma perguruan tinggi ada riset ya. Riset bisa nggak pakai ilmu dan sains? Bisa. Sekarang data-data riset eksternal itu misalnya kita ya baik yang langganan, jurnal atau apapun ya pakai tools, pakai apa gitu udah bisa disamarikan. Jadi sekarang saya bisa buat gini contohnya. Saya cuma punya waktu 60 menit per minggu. Satu hari cuma punya waktu misalnya anggap aja 10 menit. Oh, jadi 10 menit kali 6 hari lah ya. Jadi 60 menit. Saya minta dong dicariin pet untuk saya belajar tertentu. Jadi mesin yang kemudian mencarikan. Artinya apa yang harus saya pelajari dan sebagainya disesuaikan dengan jadwal saya ya. Kemudian juga dicarikan memang sudah jurnal terbaik. Nah, itu bukan hal yang sulit lagi gitu ya. Dan kalau udah begitu ya artinya kalau data science bisa begitu ya bisa aja kemudian buka one-to-one coaching gitu ya. Karena kita ditanya apapun jadi bisa. Kenapa? Karena semua pertanyaan asal ditanya sebelumnya mesti bisa nyariin buat saya gitu kan. Ya, bisa mensamarikan dan sebagainya. Nah, itu yang saya katakan gini. Artinya ilmu data science akan sangat berguna kalau apa? Kalau memang itu ada value-nya secara bisnis. Tapi kalau technical skill doang ya enggak gitu loh. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Ya, oke. Oke, next pertanyaan. Oke. Ya, ini ada perbedaan. Tadi kan ada di sisi output dan objektif dari prediktif dan preskriptif, Pak. Nah, itu perbedaannya apa ya? Oke, gini. Dari kalau Ricky prediktif Kurniawan. Oke, jadi kalau prediktif itu kalau secara bisnis, saya ngomong secara bisnisnya, prediktif itu hanya untuk mengetahui sesuatu yang tidak mudah kita ketahui gitu ya. Itu prediktif itu sebetulnya. Jadi artinya prediktif itu tidak ada impact-nya ke bisnis. Ya, karena kalau saya tahu misalnya bahwa penjualan saya akan meningkat ya, atau tadi COVID ini akan meningkat dan sebagainya, buat apa? Gitu ya. Yang impact ke bisnis sebetulnya adalah mulai dimasuk preskriptif. Nah, karena itu digambarkan sebetulnya preskriptif itu adalah yang memang basicnya kenapa 4 analytics, karena bergunanya pada saat di preskriptif. Saya kasih contoh misalnya gini ya. Kalau orang yang belajar deskriptif, contoh sederhana, misalnya belajar tools Tableau ya. Walaupun Tableau ada prediktifnya gitu ya, tapi sebetulnya kegunaan Tableau itu adalah deskriptif ya. Dia untuk data lampau ya, dan kemudian kalau dari data lampaunya ketemu polanya ya, dan kemudian algoritmanya ada, bisa dibuat mungkin forecastingnya, bisa dibuat mungkin clusteringnya ya, segmentasi dan sebagainya. Nah, cuman itu sebenarnya impact ke bisnisnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena konsepnya salah satunya adalah dia akan selalu top down. Jadi kalau mau pakai Tableau atau mau ngomong kayak apapun, kita itu pasti top down, dari summary ada sesuatu baru di detail. Itu problemnya ya, sehingga tools deskriptif nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita mau masuk yang dari detail ke summary, mau nggak mau harus masuk ke tools-tools yang sifatnya diagnostic tools. Itu udah no choice, itu dua-duanya harus masuk. Saya kasih contoh, misalnya kalian paling gampang tuh contoh di ATM ya, contoh di ATM. Kalau bank paling gampang tuh, bank kan naruh uang di ATM tuh paling gampang tuh. Jadi bank naruh uang di ATM, yang jadi masalah adalah gini. Kalau uangnya saya taruh kurang, nanti nasabah kehabisan uang ya, nggak puas. Tapi kalau uangnya saya taruh kebanyakan, bank rugi cost of fund. Tapi kalau kemudian saya kasih sedikit-sedikit tapi sering, saya rugi di operational cost, kan begitu contohnya. Nah, contohnya gini, saya punya data sudah experience tahun 2 tahun, scheduling, seperti apa sih kita ngisi uangnya berapa di ATM ini dan sebagainya ya. Kalau kemudian secara teknis bisa nggak dengan data itu kita buat prediktif? Jadi artinya kapan orang naruh uang itu dikerjakan oleh oleh mesin, oleh predictive analytics? Bisa. Secara bisnis ngawur gitu loh. Dan itu masih dilakukan di Indonesia, ngawur. Kenapa ngawur? Karena experience kita yang kemarin itu selama setahun 2 tahun belum tentu optimal. Saya kasih contoh misalnya, di experience kita saya isi uang hari ini. Padahal sebetulnya kalau nggak isi hari ini, besok juga masih nggak apa-apa. Nah, itu adalah partnya si diagnostik ya. Atau kalau diagnostiknya kita mau otomatis, itu part di optimization. Ya, jadi ada tools kayak misalnya tools yang sifatnya kayak iLog ya dan sebagainya, itu ada tools memang untuk optimization, atau algoritma-algoritma yang misalnya algoritma yang swarm intelligence dan sebagainya, itu memang untuk optimization. Nah, optimization harus dipakai, diagnostik baru dipakai, sehingga tadi historicalnya sudah dioptimize untuk kebutuhan bisnis, baru kemudian mesin disuruh belajar dari yang sudah optimize. Baru akhirnya kenapa schedule-nya menjadi betul. Gitu ya. Ini satu contoh yang very basic ya. Ya, bahkan di bank-bank besar di Indonesia pun masih banyak yang begitu, dia langsung dari deskriptif lompat ke prediktif gitu ya. Nah, jadi kalau secara bisnis ya, artinya karena saya lebih ke arah konsultan bisnis,
diagnostiknya harus masuk dulu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi masing-masing harus ada apa namanya, ada kegunaannya, tapi basicnya memang kombinasi 4. Ya, kurang dari 4 ini sebetulnya nggak terlalu oke buat bisnis gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya, ada lagi dari Pak Nurholis, Pak Satrio. Apakah perspektif ini bisa dikombinasikan dengan Monte Carlo, katanya? Bisa. Jadi sebetulnya kombinasi boleh apa aja gitu ya. Jadi Monte Carlo ditaruh di preskriptif bisa nggak? Bisa aja ya. Kayak misalnya mau A/B testing atau apapun ya oke aja gitu, nggak masalah. Itu kan tergantung dari pola kita. Nah, memang idealnya preskriptif itu disambungkan dengan prediktif. Karena apa, parameter-parameter tadi diisi oleh prediktif. Gitu. Nah, saya kasih contoh ini, mungkin ada gambarannya begini. Saya kasih contoh. Kesalahan utama orang dalam bisnis itu apa? Karena KPI yang di-set itu adalah lag KPI, bukan lead KPI ya. Contoh yang terjadi kayak di DKI ya. Nah, artinya itu saya tahu lah, itu pasti banyak orang-orang pinter dan sebagainya. Tapi saya lihat dari kacamata bisnis ya. Contoh tadi, R yang dijadiin patokan. R itu adalah tingkat penularan. R itu adalah lag KPI, bukan lead. Lead-nya itu adalah sebetulnya tingkat penularan alaminya tadi, yang infectious rate-nya tadi, jadi kemungkinan tertularnya dengan dia ketemu berapa orang, itu yang menciptakan R gitu loh, sebetulnya. Nah, kalau yang dipakai adalah R-nya, maka otomatis kita tidak bisa mengendalikan, karena yang di monitor adalah lag-nya, bukan lead-nya, udah otomatis kita nggak bisa mengendalikan. Jadi untung-untungan aja. Tergantung kalau saya buat peraturan begini, masyarakatnya oke atau enggak, apa dan sebagainya gitu. Itu yang apa namanya, yang terjadi. Nah, memang kebetulan di Asia gitu ya, memang rate penularan itu jauh lebih rendah dibanding di Eropa. Tapi kalau kita lihat ya, Indonesia, Singapura ya, itu yang paling babak belur gitu ya. Negara lain di Asia nggak ada yang sebabak belur kita sebetulnya. Kan gitu logiknya ya. Artinya apa? Kalau secara orang awam, alam memang membantu kita gitu ya. Tapi kalau kitanya berantakan ya KO juga. Itu logik berpikirnya begitu. Nah, jadi balik lagi. Nah, kalau tadi kayak preskriptif, tadi kegunaannya adalah sebenarnya ini bisa dipakai untuk kemudian kita bersimulasi terhadap lead KPI-nya, untuk kita bisa dapat lag KPI-nya. Ya, jadi istilahnya kalau lead to lag KPI, bisa pakai preskriptif, ini yang begitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Satrio. Pak Satrio, sebelumnya tadi skenario-nya ada cukup 2 atau ada apa? Yang skenario yang terakhir Pak? Yang PSBB-nya apakah? Nah, itu kalau skenario saya sih ya kita cuma iseng-iseng aja. Skenario bisa berapapun, nggak ada batasnya kan. Karena buat skenario 100 juga boleh ya. Cuman kalau saya pikir kan yang mudah dimengerti tadi ada 4 skenario itu tadi. Jadi istilahnya yang high, medium, dan low, dan kemudian kalau PSBB-nya dicabut pada saat sudah mencapai tingkat misalnya tadi high protection ya kan, dan kemudian high social distance gitu lah ya kan. Nah, itu yang disimulasikan ya kan. Nah, terus ada yang nanya ini soal materi ya. Materi nanti di-share ya, nanti saya share nggak apa-apa. Itu materi umum. Dan sekali lagi tapi basicnya ya, memang mungkin ini agak sedikit lompat ya, karena sebetulnya kenapa kita masuk tadi ke preskriptif ya, karena preskriptif itu kan sebenarnya ya kayak cuman tergantung dari apa namanya, dari model yang kita bangun dan sebagainya. Cuma sebetulnya tadi basicnya ada di ilmu diagnostiknya sebetulnya. Ya, basicnya dari diagnostik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebetulnya yang kita lakukan simulasi ini sudah dengan suatu kecacatan gitu loh. Ya, cacatnya apa tadi? Ya orang ternyata nggak 30 hari itu nggak sembuh gitu loh. Untuk sebagian orang, sementara kalau berdasarkan literatur 25 hari dia sembuh. Gitu. Itu apa namanya? Poinnya ya. Artinya sebenarnya tadi simulasi bisa dilakukan dengan menambah harinya tadi gitu ya. Ya. Di sini akhirnya kita apa? Sebagai orang yang mungkin bukan ahli di bidang kesehatan, bukan ahli di bidang penyakit menular, tapi sebagai seorang data scientist, sense-nya bisa dilakukan. Dan bisa nggak reverse engineering? Bisa. Jadi sebenarnya tadi belum saya lakukan ya, artinya reverse engineering dengan data historical yang ada, parameter bisa saya temukan. Gitu loh. Jadi akhirnya kita bisa ngomong parameter yang terjadi adalah sekarang sebetulnya ini. Jadi istilahnya kita cari di balik itu lead KPI-nya atau lead parameternya itu yang kemudian keluar. Bisa nggak pakai preskriptif? Bisa gitu lah ya kan. Jadi tadi itu gambaran yang paling simpel aja ya, tapi kegunaannya akan sangat banyak, dan itu ilmunya juga bertebaran di mana-mana. Hanya masalah karena tidak terlalu populer, karena nggak banyak pengajar data science yang mengajarkan ini ya, jadinya ya mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak ya. Makanya saya surprise juga kalau ini sebagian besar misalnya akademisi, dosen dan sebagainya istilahnya
baru tahu ini, saya malah agak surprise dia karena di bisnis justru udah dipakai gitu sebetulnya gitu ya. Hai. Ya. Ini ada lagi sih Pak pertanyaan satu lagi ya Pak, ya, sebelum kita tutup sesi pertanyaan dari Rifki Kurniawan. Oke. Mata kuliah jika di kampus ingin belajar data science, kira-kira mata kuliah menjadi fondasi apa ya katanya? Terus dilanjutkan dengan bidang ilmu apa? Oke, jadi gini, kalau data science itu kan secara umum sebetulnya begini. Nah, sekarang analogi yang saya pakai beginilah. Orang boleh jago matematika gitu ya. Ya, jago rumus matematika apapun, tapi kalau kita misalnya jago Excel gitu ya, bisa jadi kemampuan kita sama dia gitu loh. Ya kan? Orang jago oke, menghitung ini itu, kalau kita punya bantuan terus bisa jadi sama. Nah, jadi artinya gini, di kampus dimanapun itu tentu itu adalah basic skill gitu ya. Nah, karena itu kalau kampus itu kan selalu kan backgroundnya tridharma tadi ya. Ya kan, ada pendidikan, ada research ya, dan ada pengabdian masyarakat. Nah, kalau tridharma tidak dilakukan sampai kapanpun nggak akan jadi itu data scientist. Nah, problemnya di kampus mungkin ya karena saya bukan akademisi, di pendidikan itu yang dilakukan. Nah, jadi harus kombinasi dari tiga-tiganya karena memang harus satu pendidikannya dikasih tahu, research-nya pun harus dilakukan, dan kemudian pengabdian masyarakatnya harus dilakukan. Nah, itu artinya baru dia menjadi data science. Kalau dibilang data science itu apa saja, itu macam-macam karena kayak contoh saya waktu saya belajar pertama kali untuk intelligent research itu ilmu pertama yang diajarkan itu adalah antropologi. Nggak ada hubungannya sama IT, nggak ada hubungan sama intelijen, itu antropologi. Ilmu kedua yang diajarkan ada belajar baca simbol-simbol gitu ya. Nah, itu contoh ya. Tapi kenapa ternyata terusnya diajarin lagi buat novel. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan IT, tapi ternyata itu membentuk pola pikir. Nah, ada seorang data scientist, tentu secara bisnis dia harus belajar. Orang yang senang di kesehatan, dia belajar kesehatan. Orang yang senang di ekonomi, dia belajar ekonomi ya. Orang yang senang di olahraga, dia belajar olahraga. Tapi ilmu basicnya, IT-nya apa juga dipelajari gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi jawabannya maksud saya, kalau di kampus harus tiga-tiganya itulah. Nggak bisa cuma hanya pendidikan aja gitu. Baik. Oke. Ya, terima kasih Sobat Data. Ini sudah pertanyaannya sudah kami tutup ya Pak Satrio. Baik, tadi sebelumnya kita ada yang terlewat nih. Baik. Nanti kalau apabila Sobat Data ada pertanyaan bisa langsung email ke training@dataacademy.co.id. Nah, sebelumnya kita juga ada ini Pak, karena sebelumnya kan ada Data Enthusiast Days, terus ada kita sempat bikin Jogja belajar di rumah, terus Jatim belajar di rumah, Jabar belajar di rumah, Tangsel. Nah, ini nanti kita akan ada kelas Pak untuk develop COVID dashboard. Nah, ini rencananya dilaksanakan bulan Juni. Nah, ini untuk peserta bisa langsung nanti kita akan email untuk linknya. Dan ada juga untuk growing data dari social media analytic for data visualization, dan learn essential data visualization. Nah, ini rencananya semua akan dilaksanakan di bulan Juni ini, Pak. Nah, ini juga untuk pelaksanaan hari ini nanti akan ada e-certificate. Jadi untuk Bapak Ibu Sobat Data bisa register terlebih dahulu di link ini. Nanti kita akan email juga untuk detailnya. Bisa request untuk e-certificate. Nah, ini juga pesan sponsor, boleh di-follow. Untuk sosial medianya Cyberten Data Academy, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Dan ini juga kita dari jam 2 ini udah live, Pak Satrio, di YouTube, Pak. Oke. Wah, live di YouTube ya? Nah, ini... Ketahuan dong saya nggak kerja ya. Oke. Terima kasih Pak Satrio. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak untuk sharingnya. Nah, ini tadi yang terlewat Pak, kita belum foto bersama Pak Satrio, kan ini momen berharga juga nih kita. Siang hari ini bisa kumpul para akademisi maupun dari praktisi maupun profesional. Baik, mohon Bapak Ibu Sobat Data mengaktifkan videonya ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, Mbak Maisaro, apakah sudah siap Mbak Maisaro? Baik, ini banyak juga dari teman-teman Cybertrend. Oh, baik juga ya.
Tadi nggak kelihatan semua wajahnya. Iya, tadi. Oke. Siap. Udah siap, Mbak Mas Erol? Oke, mungkin hitungan ketiga ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Data. Ini sudah di akhir sesi ya. Jadi nanti untuk yang e-sertifikat bisa langsung register di linknya. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ke training@dtacademy.co.id. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya siang hari ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.